Oke, selamat datang di Dio Study Center. Saya Yohanes. Kali ini kita akan belajar mengenai bilangan bulat. Ini adalah materi kelas 7 bab 1. Oke, langsung aja kita mulai dari em, pembahasan materi dulu ya. Oke, jadi bilangan bulat. Oke, mungkin teman-teman udah sering dengar ya, bilangan bulat itu apa. Nah, bilangan bulat ini terdiri dari 3 ya. Bilangan asli, yaitu kita udah tahu bilangan asli itu dari 1, 2, 3 sampai seterusnya, lalu bilangan nol, lalu bilangan negatif. Jadi dari -1, -2, -3, dan terusnya ke bawah. Nah, atau bisa kita bilang juga nanti bilangan bulat itu adalah ada bilangan bulat positif gitu ya, yang dari 1 sampai seterusnya, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif gitu. Ya, jadi kalau bilangan bulat dinotasikan itu jadi seperti ini ya. Jadi bla 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 bla, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan lain juga gitu. Nah, bilangan lain ini namanya cacah, ada bilangan cacah. Itu tuh dimulai dari 0. Kemudian ada bilangan ganjil, kita udah pernah belajar, bilangan genap, cacah kuadrat. Nah, kalau cacah kuadrat ini adalah bilangan cacah yang dikuadratkan. Jadi 0, 0 kuadrat, nah itu adalah 0. Kemudian 1 kuadrat itu adalah 1, 2 kuadrat adalah 4, dan seterusnya kayak gitu. Nah, terus eh, kita ke prima ya, bilangan prima. Nah, bilangan prima itu apa? Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri, atau yang bisa juga dibilang hanya mempunyai dua faktor gitu ya. Jadi contohnya kalau dua ya berarti dia hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri, misalkan ya, dua hanya bisa dibagi oleh dua. Nanti kan hasilnya satu gitu. Jadi kita mempunyai dua faktor gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita membandingkan bilangan bulat nih. Nah, ini ada namanya garis bilangan ya, yang ini. Nah, garis bilangan ini fungsinya untuk kita mengetahui eh, bilangan berapa yang lebih besar gitu. Contohnya kalau dalam hal ini 5 itu lebih besar dari 2 karena 5 ini terletak paling kanan. Jadi semakin kanan itu akan semakin besar. Nah, kalau kiri itu akan semakin lebih kecil gitu ya. Nah, lalu min 5 kurang dari 2 ya jelas karena min 5 di sini, 2 di sini. Jadi di sini lebih kecil nilainya. Oke, selanjutnya 3 nih. Ya, A plus min B. Oke, jadi A min B hasilnya. Contohnya ya, 7 plus min 10, jadinya 7 kurang 10 ya. Nah, ini kalau misalkan kita bisa, kalau mau dipakai di sini juga bisa. Contohnya 7, misalkan 7 ada di sini, kurangin 10, nah, berarti dikurangin ke 10 sini. Itu ya, ini berarti min 3 nih. Nah, gitu. Kemudian, dihapus dulu. Nah, eh, kita perlu tahu dulu nih sifat ya perkalian tanda ya. Jadi kalau positif kali positif itu hasilnya positif ya. Negatif kali negatif hasilnya positif. Nah, kalau positif kali negatif negatif, negatif kali positif negatif. Jadi teman-teman harus ingat bahwa kalau eh, tandanya sama nih ya, tanda perkaliannya. Nah, ini hasilnya akan positif gitu. Min kan ini perkaliannya sama. Ingat-ingat itu aja. Yang ini nggak perlu diingat. Jadi ngikutin aja nanti. Oke, kita balik lagi tadi. Nah, komutatif artinya sifat pertambahan itu, pertambahan bilangan bulat ya, itu di bisa komutatif ya, bisa dibolak-balik gitu. A plus B sama dengan juga B plus A. Lalu asosiatif apa? Jadi asosiatif ini sifatnya, misalkan kita punya A plus B ya, kita hitung dulu kan, kalau di dalam kurung itu harus dihitung dulu. Nah, kemudian A plus B dihitung dulu, plus C. Nah, itu juga akan sama dengan, hasil akan sama dengan A plus dalam kurung B plus C.
Nah, ini yang nggak perlu deh. Pengurangan, sama kayak tadi ya. Eh, Pengurangan merupakan lawan dari penjumlahan ya. Jadi kalau kita punya A plus eh, min B gitu ya, jadi A min B hasilnya. Nah, kalau ini gimana? Kalau A min 2. Nah, tadi kan perkalian nih. Kita tahu nih bahwa di sini min kali min artinya positif. Nah, ini anggap aja tanda kurung ini kita anggap sebagai tanda kali gitu ya. Mudahnya seperti itu. Di 8 min kali min 2 gitu. Jadi 8 plus 2. Tahu kalau misalkan kalian pengen eh pakai garis bilangan juga bisa. Misalkan 8 di sini ya. Nah, terus min 2. Nah, kan jadi dikurangin min 2. Nah, nanti hasilnya kan jadi inverse kan ya, lawannya. Min min itu kan. Kalau min 2 kan ke bawah berarti min. Nah, berarti inverse-nya jadi 10 ya. Oke, kita lanjut ke yang ini 5. Oke, sifat tertutup A kali B sama dengan C. Misalkan sifat komutatif ya, perkalian itu juga bisa dibolak-balik. Kan A kali B sama dengan B kali A gitu. Juga asosiatif, A kali B kita hitung dulu, baru dikali C itu akan hasilnya sama dengan A kali B kali C. Yang mana B kali C-nya ini kita hitung dulu. Lalu sifat distributif ya. Nah, kalau sifat distributif ini beda ya. Jadi A kali dalam kurung B tambah C. Nah, berarti kan kalau gini kita ngerjainnya harus B tambah C-nya dulu kan. Nah, cuman kalau mau kita ubah bentuknya gitu, ini kita bisa bilang pakai salam-salaman gitulah ya. Jadi ini sama dengan A kali B ditambah A kali C gitu. Jadi A kali B salam-salaman gitu. Jadi A kali B dulu baru tambah, tandanya ini tambah A dikali C ya. Nah, sama halnya kalau negatif. A kali B. Nah, cuman di sini kan dikurang. Berarti di sini juga dikurang. Dikurangin halaman lagi. A kali C. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Ya. Udah, mungkin tidak perlu dijelaskan ya. Kemudian pembagian ya. A dibagi B itu ya seperti ini. A kali 1 per B sama saja. Nanti kan ini kalau ditulis pakai perakan ini kan jelas juga. Oke, nah ini perpangkatan. Ini yang agak sulit gitu. Jadi kalau kita mengalihkan suatu bilangan yang sama, nah contohnya misalkan di sini kita misalkan bilangan itu adalah A. Ini bisa kita tulis A pangkat 2 ya. Jadi kalau misalkan A-nya itu 2, misalkan kita punya 2 kali 2 gitu. Nah, ini bisa sama dengan 2 pangkat 2 gitu. Jadi 2 dikali 2. 2 kali 2-nya ini ada 2 kali gitu. Kalau misalkan A kali A kali A, berarti A pangkat 3. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sifat perpangkatan ya. Sifat perpangkatan. Misalkan kita punya P pangkat M dikali P pangkat N. Hasilnya akan menjadi P pangkat M plus N. Nah, kayak gitu. Kemudian kalau kalau ini perkalian, maka ini tambah gitu pangkatnya. Nah, ingat ya. Kalau di sini pembagian, maka atasnya dikurang gitu. Jadi P P pangkat M dibagi P pangkat N, maka sama dengan P pangkat M min N gitu. Nah, kalau gini beda. Kalau P pangkat M
pangkat N. Nah, berarti ini sama dengan P pangkat M dikali N gitu ya. M dikali N. Nah, kalau misalkan pangkatnya sama, misalkan P kali Q. Nah, semua keduanya ini dipangkatkan M. Jadi sama dengan P pangkat M dikali Q pangkat M. Kayak gitu. Kemudian, kita lanjut. Misalkan kalau tadi kita udah, eh, kalau yang kali tadi seperti itu, kalau yang bagi sama juga ya. Nah, kalau P bagi Q dalam kurung pangkat M misalkan ya. Jadi nanti hasilnya P pangkat M dibagi P pangkat M juga. Dengan P tidak sama dengan 0. Kalau 0 kenapa? Nah, kalau 0 akan menghasilkan, eh, ini nanti hasilnya P, berarti kan 0 pangkat N kan tetap 0 ya. Jadi P, oh ini maaf, ini harusnya Q ini. Sorry. Nah, jadi eh, Q pangkat dengan Q tidak sama dengan 0, gitu ya. Nah, ini kalau Q-nya 0, artinya kan 0 pangkat M ya. 0 pangkat berapapun kan hasilnya 0 gitu. Nah, jadi kalau Q-nya 0, ini akan menjadi tak terdefinisi. Hasilnya bukan tak hingga ya. Kalau tak hingga itu eh terdefinisi. Kalau kalau tak hingga itu nanti kita belajar di konsep limit. Kalian akan belajar di ya SMA mungkin kelas 11-12. Oke, kita lanjut. Kemudian kalau untuk P pangkat min M. Nah, ini P pangkat min M itu sama dengan 1 per P pangkat M. Nah, ini perlu diingat teman-teman. P pangkat min M ya. Nah, terus kalau P per Q pangkat M, nah berarti sama P pangkat M per Q pangkat M. Sama dengan Q tidak sama dengan 0, karena kalau 0 tak terdefinisi. Ya. Kalau P pangkat 0 sama dengan 1. Dengan P-nya tidak sama dengan 0. Ya, karena bilangan berapapun gitu yang dipangkatkan 0 itu nanti hasilnya 1 gitu ya. Misalkan 5 pangkat 0 ya 1. 10 pangkat 0 ya 1 gitu. 0 pangkat P. Nah, bilangan 0 dipangkatkan berapapun hasilnya 0 gitu kan. Karena misalkan 0 pangkat 6, jangan kebanyakan, 0 pangkat 3 berarti kan 0 dikali 0 dikali 0 gitu kan. Ini sama dengan 0 juga. Oke, sekarang akar pangkat. Akar pangkat. Nah, kalau bentuk gini, misalkan akar dari akar pangkat M dari P gitu ya. Nah, maka ini hasilnya akan P pangkat 1 per M. Nah, ini dari mana? Jadi gampangnya gini. Ini pangkat P-nya kan 1 ya. 1 kan nggak perlu ditulis. Jadi P pangkat 1. Nah, akar ini kita tulis sebagai pernya. Sebagai apa namanya? Penyebutnya gitu ya. Per M. Nah, kalau kayak gini gimana? P kali Q diakarkan M gitu. Akar M dari P kali Q. Berarti ya bisa, ini bisa dipisah sama kayak tadi. Akar pangkat M dari Q P eh, dikali akar pangkat Q dari akar pangkat M dari Q. Jadi bisa dipisah. Kemudian ini juga sama. Jadi akar pangkat M dari P per Q. Nah, ini juga bisa dipisah. Ini. Kemudian untuk, nah, kayak tadi ini caranya kan berarti P pangkat, misalkan P pangkat S gitu ya. Akar pangkat M. Jadi kan berarti ini P pangkat S, berarti kita tulis P pangkat S gitu, per. Nah, ini kan sebagai, ini kita tulis di bawahnya akarnya gitu ya. M gitu. Nah, kayak gitu. Oke, kita latihan soal sekarang.
Kita mulai latihan soal. Bongkah es mula-mula 5 derajat Celcius. 2 jam kemudian suhunya turun 7 derajat Celcius. Suhu es itu sekarang adalah, berarti kalau turun itu dikurang. Mulanya 5, berarti dikurang 7 kan gitu kan. Atau kalau mau lengkapnya 5 ditambah dalam kurung karena turun min 7. Berarti sama dengan min 2. Nah, gitu ya. Nah, ini min 2. Oke, lanjut. Perubahan dari min 3 menjadi min 8 dapat dikatakan sebagai dari min 3 sampai min 8. Berarti gimana? Min 3 lebih besar atau lebih kecil? Nah, min 3 lebih besar ya. Jadi min 3 lebih besar dari min 3 lebih besar dari min 8. Jadi kalau misalkan kita punya garis bilangan ya. Jadi di sini min 3, ini min 8 kan. Nah, yang kanan lebih besar artinya dari min 3 ke min 8 tentu karena ke sini kan berarti makin kecil, berkurang kan berarti penurunan. Jadi penurunan sebesar 5. Ya kan? Jadi min 8 dikurang min 3 gitu. Jadi min 8 dikurangin min 3 gitu. Jadi min 5 gitu kan. Nah, min 5 di sini minnya sebagai tanda bahwa dia berkurang. Selanjutnya urutan suhu dari yang besar ke yang kecil. Oke, suhu besar itu maksudnya suhu yang paling panas gitu ya. Suhu yang paling panas. Nah, kita bisa tahu bahwa suhu yang paling panas itu ya misalkan 100 derajat, 30 derajat gitu ya. Kalau min itu kan berarti lebih dingin gitu kan. Lebih kecil berarti. Nah, kita urutkan berarti dari yang besar. Dari yang paling kanan berarti kalau di garis bilangan kan. Dari yang paling kanan. Nah, ini udah enggak. Yang A ini pasti bukan ya. Yang A ini pasti bukan nih yang ini. Kenapa? Karena dia dari min 8 kan. Min 8 kan lebih kecil. Min 8, min 5. Nah, ini jelas salah. Nah, dia dari terus selanjutnya 30, 35, 20. Nah, ini jelas salah. 30 lebih kecil dari 35. Jadi ini dari kecil ke besar dulu salah. Nah, yang C kita lihat 28, 24, 20. Nah, dia kan turun ya. Jadi C jawabannya. Jadi besar 28, 24 ke 20. Selanjutnya, temperatur di siang hari suatu tempat adalah 15 derajat Celcius. Pada malam hari turun menjadi 18. Temperatur pada malam hari dapat ditulis, oke, siang hari 15. Kan ya, kita punya gini ya, garis bilangan gitu. Kemudian turun. Turun apa? Turun kan ke kiri kan berarti kan. Turun 18. Nah, artinya turun nah ke sini 18. Nah, berapa nih? Nah, kalau kita pakai hitung-hitungan berarti kan ini sama dengan 15 gitu kan. 15 dikurangin 18 sama dengan berapa? Min 3 ya. Kita lanjut ya. Oke, suhu di kamar yang ber-AC adalah 21 derajat Celcius. Sedangkan suhu di luar rumah adalah 33. Perbedaannya berapa? Berarti perbedaannya kita tinggal kurang kan? Suhu luar, suhu yang 33 ini, dikurangin 21. Berarti, nah ingat ya kalau nyari perbedaan itu yang terakhir dikurangi awal gitu. Jadi perbedaannya ya 33 in 21 gitu ya. Jadi sama dengan 12. Selanjutnya, jika X lebih besar dari 1 dan kurang dari 4, maka penulisan yang tepat adalah X
lebih besar dari 1. Lebih besar kan berarti gini ya tandanya ya. Tuh, lebih besar dari 1. Dan kurang dari 4. Berarti X kurang dari 4 gitu kan. Jadi kalau lebih itu tandanya yang besarnya ini anggap aja mulut, ini mangapnya ke X-nya gitu. Berarti X lebih besar, nah besarnya ini ke sana ke X gitu ya, dari 1. Lalu X lebih kecil dari 4. Jadi kita cari mana nih yang benar. Nah, ini bisa kita balik ya. Nah, ini bisa kita balik. Berarti X-nya kan di antara 4 dan 1 gitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi yang tepat adalah yang D ya, yang D. Kemudian pernyataan berikut yang benar. Yang mana nih? Nah, ini kita cek ya satu-satu. 17 min min 13 min 4 sama dengan 0. Bener nggak? Nah, ini kan kita tahu nih ya. Tadi min kali min itu plus. Nah, ini jadi jelas salah kan. Kalau misalkan 17 plus 3 kan udah 30. Min 4 ya tidak sama dengan 0. Nah, ini salah. Kemudian untuk yang B, min 25 min min 8. Jadi min 25 dan min 25 plus 8 kan, plus 8 baru min 17 sama dengan min 34 ya, bener ya. Jadi min 25 plus 8 kan berarti berapa? Min 17 ya, min 17. Min 17 min 17 berarti min 34 gitu. Kemudian nah ini udah bener ya. Tapi kita cek aja selanjutnya. Salahnya di mana? Min 18 plus min 2. Nah, kan kalau tandanya beda jadinya negatif ya. Kalau tandanya beda jadinya negatif. Jadi ini min 18 min 2 min 20 plus 3. Nah, 7 salah harusnya min 7 kan, min 7 gitu. Oke, selanjutnya yang D ini 17. Ini minus juga ya, minus karena tandanya beda. 17 minus 7. 17 kurang 7, 5. 5 kurang 6. Oke, lanjut ya. Jika P min 1, Q sama dengan min 4, R sama dengan 2, nilai P kali Q per R. Nah, berarti ini berarti lebih gampang kan ya. Jadi gimana? Di P kali Q. Berarti kita bisa tulis di sini P dikali Q. Nah, kalau nulis min diusahakan pakai dalam kurung ya. Bilangan negatif gitu. Min 1 dikali Q. Q-nya berapa? Min 4. Dibagi dengan 2. Nah, sama dengan berapa? Min 1 kali min 4. Min kali min tandanya sama positif. Berarti kan? Jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2. Ya. Oke, kita lanjut. Nilai dari 6 bagi 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Nah, ini kita bisa pakai ini aja ya. Jadi, yang dalam kurung itu dikerjain dulu. Gitu. Nggak usah pakai sifat yang 6 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Ini kan sebenarnya bisa kan tadi. Kalau kita lihat yang sifat tadi, ini kan bisa kita ubah sebenarnya 6 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Nah, cuman kan kelamaan ya. Jadi, ini kita kerjainnya caranya ini aja. Jadi, caranya 6 bagi 3 kan 2. Berarti 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Berapa hasilnya berarti? Jadi, nah ingat kan tadi perkalian, sifat perkalian gimana? Jadi, 2
pangkat 2 plus 3. Dan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu berapa? Ya berarti ini sama dengan 2-nya ada 5 kali gitu ya, dikali 5 kali. Berarti kan 2 dikali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, di 32. Oke. Bentuk sederhana dari, nah, bla 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 dari ini ya. Kita bisa cari. Berarti, nah kalau gini kan berarti kita harus lihat satu-satu ya. Harus lihat satu-satu. Berarti kalau 3 kali 4 pangkat 3. Nah ini kita pisah aja. Berarti kita pisah jadinya 3 pangkat 3 gitu kan. Kali 4 pangkat 3. Dikali lagi. Nah ini 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kan. Dikali 5 pangkat 2. Dikali 7 pangkat 2. Dibagi 2 pangkat 2. Kali 5 pangkat 2. Kali 6 pangkat 2. Nah, udah bisa dicoret kan ya? Namanya bisa 5. 5 pangkat 2, 5 pangkat 2. Kan sama ya, dicoret. 2 pangkat 2, coret lagi sama 2 pangkat 2. Nah, sisa apa? Sisa yang ini. Oke, kita lanjutin. Kita lebih sederhanain ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada hanya ada 2, 3, dan 7 ya. Berarti kita bisa cari, bentar, ini beda aja deh. Jadi 3 pangkat 3 dikali, nah 4 pangkat 3 tuh, 4 tuh berapa? Berarti kan 4 itu 2 kan. 4 itu 2 kali 2. Jadi artinya kalau ini kita tulis, jadi 2 kali 2, kan? 2 kali 2 pangkat 3. Nah, ini kan sama dengan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Kan? Nah, kan sama dengan berapa? 2 pangkat 3 tambah 3 kan? Nah, perkalian. Jadi 2 pangkat 6. Nah, berarti di sini 4 pangkat 3-nya kita ganti 2 pangkat 6. Tuh. Dikali 7 pangkat 2. Nah, 6. 6 pangkat 2. 6 itu dari berapa? Dari 2 kali 3 ya, atau 3 kali 2. Pangkatnya 2, 6 pangkat 2 kan. Jadi 2 pangkat 2, ya kan? 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Gitu ya. Nah, ingat ya. Jadi kalau ini pembagian kan berarti ini bisa kita kurangin. Kan jadi 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2. Berarti kan 3 pangkat 3 dikurangin 2. Jadi pangkatnya 3 kurang 2 jadi 1. Nah, atau ya cara gampangnya kayak kita ngerjain angka biasa aja. Jadi 2 pangkat 2 per 2 gitu kan. Misalkan. Jadi ini ya jadi 2 pangkat 1 gitu kan. 2 pangkat 1. Ini juga sama caranya. Jadi ya ini bisa kita tulis. Berarti ini coret ya. Jadi habis. Ini 1. Ini 3 kurang 2 kan berarti 3 kurang 2 berarti ini tinggal pangkat 1. Yang ini 2 pangkat 2. Coret jadi 1. Ini 6 kurang 2 kan pangkatnya. Jadi ini jadi pangkat 4. Oke. Ini berarti akan sama dengan 3 dikali 2 pangkat 4 dikali 7 pangkat 2. 7 pangkat 2. Yang mana yang benar? 2 pangkat 4. Nah ini ya 2 pangkat 4. 3 kali 7 pangkat 2. Oke lanjut. Nilai dari 4 pangkat 3 dari 2 pangkat 6 dikali 3 pangkat 3 kali 7 pangkat 0. Oke, kita bisa lihat nih 7 pangkat 0 hasilnya berapa? Bilang berapapun yang dipangkatkan 0 hasilnya 1 gitu ya. Jadi, nah ingat cara penulisan tadi. Misalkan kita punya P pangkat N diakarkan M.
Jadi kita tulis dulu apa? P pangkat N per M. Nah, kan? Nah, ini kan M-nya jadi akar soalnya kan. Kemudian di sini berarti kita bisa cari 2 pangkat 6 per 3 dikali 3 pangkat 3 per 3 kan. Dikali 1 pangkat berapa? Pangkat 1 kan. Pangkat 1 per 3. Nah, ini kan hasilnya tadi dulu. Ini kan hasilnya jadi 2 pangkat 6 per 3 berarti 6 bagi 3 2. Jadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 per 3 3 per 3 1. Jadi 3 pangkat 1 satunya nggak perlu ditulis dikali 1 pangkat 1 per 3. Nah, ini kan berarti kan ini sama dengan 1 akar 3 gitu ya. Silakan 1 ya. Oke, berarti 1. Di 2 pangkat 2, 2 kali 2 4. 4 kali 3 12. Oke, hasilnya 12. Berarti jawabannya yang ini ya, 12. Oh, ini tadi maaf, belum dicoret 32. Lanjut. Banyak ya. APK dan FPB dari 72 dan 120 berturut-turut adalah oke. Di sini sebenarnya nggak ada ya materinya, cuman ini review mungkin ya. APK dan FPB. Nah, ini saya pakai tabel aja ya. Nggak usah pakai poin faktor. Jadi 72 120 ya, 72 120 ya, pakai tabel. Ini. Nah, keduanya bisa dibagi dua ya. Ingat ya harus dibagi dengan bilangan prima. Bilangan prima tadi kan berapa? 2, 3, 5, 7, dan seterusnya ya. 11 dan seterusnya. Nah, berarti harus dibagi oleh dengan bilangan prima. Bagi dulu bilangan prima terkecil 2. 72 bagi 2 36. Terus 20 dibagi 2 60. Kalau bisa dibagi semua berarti dilingkarin. Kemudian lingkarin aja. Oke, kita bagi dua lagi bisa. Masih bisa ya. 36 bagi 2 18. 60 bagi 2 30. Karena dua-duanya bisa dibagi, dilingkarin. Oke, masih bisa dibagi dua lagi. 19 bagi 2 9. 30 bagi 2 15. Udah nggak bisa dibagi dua nih keduanya. Sekarang bagi 3. Kita coba. Oke, bisa ya. 9 bagi 3, 9 bagi 3 ya 3. 15 bagi 3 5. Masih bisa dibagi 3? Masih. 3 bagi 3 1. 5 bagi 3. Nah, karena hasilnya nggak bulat kan. Jadi biarin dulu aja. Biarin. Ini nggak dilingkarin karena keduanya nggak bisa dibagi kan. Hasilnya nggak bulat kalau yang 5. Berarti kita 3 udah nggak bisa. 5 sekarang. 5. Maaf, maaf. 5 nggak dilingkarin. Satunya kan nggak. Udah ya. Sampai 1 aja ya. Jadi 1. Ya, di sini 1 turun. Di sini 5 bagi 5. 1. Nah, FPB itu adalah yang FPB itu yang dilingkari. Dikalikan semua ya. Dilingkari, dikalikan semua. Maka nanti ini berapa? Kalau yang dilingkari dikalikan semua ini akan menjadi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 16. Ya. Oh, nggak ada. Sebentar. Oh, ini kali 3, maaf. Nah, sama dengan
2 kali 2 kali 2 kali 3 sama dengan 24. Gitu ya. APK itu berarti yang semuanya ini. Mau yang dilingkari maupun tidak ya. Berarti ini semua. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 5. 360. Oke. Jawabannya berarti KPK 360, 24. B ya. Oke. Nah, ini selanjutnya mudah lah ya. Oke, ini kita kerjain dulu pembagian sama perkalian ya. Lebih dulu. Berarti ini misalkan 14 dikali 8. Berapa? 14 kali 8. Kita hitung dulu 14 kali 8. Nah, berarti 32 ya. 2, 3, 11. 112. Berarti ini 112. 35 tambah 112 dikurangin. Nah, ini pembagian dulu. Min 34 atau minnya nggak usah ikut deh. Ini dulu aja. Seperti tadi ini ya. Ini 34 bagi 17, 2 ya. Jadi min 2. Hasilnya berapa? 35. Maaf, lihat banget. 35 tambah 110. 145. Oke, yang A. Nilai dari min 3 kali bla bla bla. Nah, karena ini di dalam kurung, ya kan? Berarti ini harus dikerjakan duluan. Jadi, 15 min 52. Berarti min 52 ditambah 15. Berapa? 37 ya, min 37. Ini min 37. Jadi, dalam kurung aja. Kalau min 3 dikali min 37. Berapa? Min kali min. Nah, yang jelas kan positif ya, min kali min ya. Jadi yang negatif ini jelas salah. Berarti jawabannya berapa? 111. Selanjutnya, bentuk sederhana dari 3 pangkat 2 pangkat 4, 3. Nah, kalau bentuknya kayak gini, kita tadi udah belajar dikali ya pangkatnya ya. Jadi 3 pangkat 2 kali 4, 2 kali 4, 8. Kali 3 pangkat 5 kali 3, 15. Nah, setelah kayak gini, kalau kali jadi ditambah kan pangkatnya. 3 pangkat 8 tambah 15. 3 pangkat 20. Hasil pembagian. Oke. A pangkat 8 dibagi. Nah, ya ini kita kerjain dulu boleh. Atau karena ini kan bagi kali ya bisa bisa sendiri-sendiri gitu ya. Ini kita kerjain dulu aja deh. A pangkat 3 kali A pangkat 3. Berarti A pangkat kalau kali A pangkat 3 tambah 3. Berarti A pangkat 6 ya. Pangkat 6 A pangkat 8. Kalau dibagi jadi pangkatnya dikurang. Di A pangkat 8 min 6. 8 min 6 2. Jadi A pangkat R pangkat 3, Q pangkat 2, R pangkat 2 dibagi nih. Nah, ya kayak pembagian biasa berarti ya. Jadi P pangkat 3 dibagi yang satu suku harus dibagi oleh satu suku juga ya. Oleh suku yang sama maksudnya. Jadi P pangkat 3 bagi P pangkat 3 ya berarti satu ya, saling coret ya. 1. Q pangkat 2 dibagi Q. Berarti ini kan 1. Berarti ini pangkatnya tinggal 1 ya. Pangkatnya tinggal 1. R pangkat 2 bagi R pangkat 2 ya berarti 1. Ya.
Berarti tinggal Q aja ya, Q. Oke, lanjut. 3/2 min min 2/5 min min. Nah, ini agak sulit. Oke, kita kerjain ya. Jadi, bentar. Ini 3/2 kan 9. Dikurangin. Nah, min 2/5. Berarti berapa? 2/5 dulu deh. 2/5 kan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya. 2-nya dikalikan 5 kali gitu ya. Berarti 32 ya, hasilnya 32. Nah, karena ganjil, ya kan? Jadi kalau ilustrasinya segini kan. Min 2 dikali min 2 dikali min 2. Aduh. Ini sebaiknya pakai dalam kurung ya, cuman biar cepat aja. Min 2 dikali min 2 kali min 2 gitu. Min kali min, ini kan positif hasilnya. Ini juga positif. Nah, ini kan positif dua-duanya. Dikali negatif, ya hasilnya negatif gitu ya. Jadi ingat pokoknya kalau pangkatnya ganjil, terus yang dipangkatkannya negatif gitu ya, hasilnya negatif. Kalau genap, itu nanti akan positif ya. Jadi min 2/6 gitu misalkan. Jadi kan ini kan tinggal dikali min 2 gitu ya. Jadi kan ini juga positif. Otomatis positif kali positif positif. Jadi di sini min berarti tadi sepakat ya min 32 ya. Dikurangin 2 kali. Nah, kalau ini pangkatnya genap. Berarti min 3 dikali min 3 kan. Berarti 9. Oke, kita kerjain berarti min kali min ini positif. Positif. Jadi 9 plus 32 dikurangin min 2 kali 9, min 18. Berarti berapa hasilnya? Ini kan min 9, min 9 2, berarti 23 ya. 23. Oke. Nah, ini berapa hasilnya nih selanjutnya? 4 pangkat 4 tambah 4 pangkat 4 tambah 4 pangkat 4 tambah 4 pangkat 4. Ada 4 kali. Misalkan ya 4 pangkat 4-nya itu A gitu ya. Kan A. Tuh, jelek banget. Sebentar. Ini aja. Misalkan ya. Misalkan 4 pangkat 4-nya itu A. Aduh, A gitu ya. Nah, maka itu kan berarti ada A tambah A tambah A tambah A. Berarti A tambah A tambah A tambah A kan sama dengan 4A. Nah, kita balikin lagi. Berarti A-nya tadi kan 4 pangkat 4. Berarti 4 dikali 4 pangkat 4. Ya kan? Nah, 4 pangkat 4, 4 kali 4 pangkat 4 itu kan sama dengan berapa? 4 pangkat 5 ya? 4 pangkat 5. Ya enggak? Jadi kan berarti kan itu kan 4 pangkat 1 dikali dengan 4 pangkat 4. Jadi kan oke. Jadi kan 4 pangkat 1 ditambah 4 gitu kan. Jadi 4 pangkat 5. Jadi 4 pangkat 5 gitu. Yang A jadi jawabannya. Oke, sedikit lagi. Akar 36 plus akar 49 min akar 144 sama dengan N. N adalah ya akar 36 berarti kan 6 ya. 6 ditambah 7 akar 49 tambah akar 144 12. Berarti 13 kurangin 12. Ya, berarti 1 ya, 1. Oke, soal selanjutnya. Jika A-nya adalah 4, B-nya min 3, C-nya 8, maka A B kuadrat min
setengah C sama dengan berapa. Jadi tinggal kita masukin aja. Berarti A B pangkat 2 berarti A dikali B pangkat 2-nya berapa? Min 3 ya. Min 3 pangkat 2. Dikurangin akar setengah C. Setengah C kan berarti setengah dikali 8. Setengah kali 8 kan berarti 8 bagi 2. Di 4. 4 akar 4 berapa? Akar 4 kan 2 ya. Berarti kurangin 2 sama dengan 34. Nah, kan ini kan min 32 pangkat 2 kan berarti min 3 kali min 3 9. Berarti 4 kali 9 4 kali 9 ini 36. 36 kurang 2 34 gitu. Oke, lanjut. Dalam kompetisi sepak bola antara sekolah ditentukan bahwa setiap kesebelasan yang menang mendapat poin 3, kalah mendapat 0, seri mendapat 1. Satu kesebelasan 10 kali pertandingan menangnya 6, kalahnya sekali, maka poin kesebelasannya adalah oke. Kita cari dulu ya, menangnya itu ada 6. Kalahnya 1 kali. Tandingnya 10 kan? Berarti serinya berapa? Serinya berarti kan ya udah menang 6, kalah 1, berarti serinya ya 10 kurang itu kan, kurang 6 dikurang 1. Berarti 10 kurangin 6 kurangin 1 berapa? 3. Serinya 3 kali. Jadi kita kalikan aja. Kalau menang dapat poin 3. Berarti 6 kali 3 18. Kalah, kalau kalah 0 ya, kalah 0. Berarti ini ya dikali 0 ya. 0 ya hasilnya. 3. Serinya 3. Dapat 1 poin. Oke, tinggal kita jumlahin aja berarti. Jadi poinnya 18 tambah 0 tambah 3 21. Yang D ya. Jawabannya yang D. Ini lupa dicoret. Oke, selanjutnya. Dalam tes terdiri dari 40 soal. Setiap menjawab soal benar, skornya 3. Salah, skornya min 2. Tidak dijawab, min 1. Seorang siswa mengerjakan 36 soal. 32 dijawab dengan benar. Oke. Soalnya ada 40. Aduh, maaf. Soalnya ada 40. Oke, 36 dijawab. 36 soal dijawab. Berarti 32-nya benar ya. 32 benar. Oke, benarnya itu 32. Nah, berarti salahnya berapa? Salahnya berapa? Jangan salah dulu deh. Tidak dijawab. Berapa? 3 dijawab berarti 40 kurang 36 kan? Karena yang 36 soal dijawab. Berarti 4 ya. Tidak dijawab 4. Salah. Berarti yang dijawabnya salah adalah dia mengerjakan 36, ternyata yang benar hanya 32. Berarti salahnya 4 dong. Ya kan? 36 kurang 2. 36 kurang 32. Oke. Berarti tinggal kita kalikan skornya. Benarnya 32 dikali 3. Sama dengan 96. Tidak dijawabnya 4. Dikali tidak dijawab berapa tadi? Dikali min 1. Berarti min 4 ya. Dikali salahnya 4 dikali minus, kalau salah diberi skor min 2. 4 dikali min 2 min 8. Berarti poinnya atau skornya 96 min 4 min 8. Ya kan? 84 ya. 84.
Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Jumlah bilangan dalam tiap baris, kolom atau diagonal pada persegi ajaib ini adalah 30. Nilai X plus Y min Z. Oke, maksud dari soal ini adalah seperti ini. Jadi, tiap kolom, nah baris atau diagonal. Nah, ini kan baris ya. Jadi, 3 kotak ini nanti jumlahnya harus 30 gitu. Satu baris ini. Atau satu kolom. Satu kolom kan berarti ke bawah. Nah, jadi X kosong 13 ini harus jumlahnya harus 30. Atau diagonal seperti ini. Nah, kayak gini ya. Atau diagonal seperti ini bisa. Itu jumlahnya harus 30. Maka kita bisa cari. Yang termudah adalah yang mana? Yang termudah tentu yang ini ya. Ya kan langsung bisa ketemu Z-nya tuh. 12 kan berarti kan? 12 12 di 12 plus 10 plus Z itu sama dengan 30. Maka ini Z-nya berapa nilainya? Z-nya sama dengan 30 pindah ruas ya. 12-nya pindah ruas ke kanan berarti dari positif ke negatif. 10-nya juga dari positif ke negatif. Nah, sama dengan 8 ya. 30 kurang 12 kurang 10 sama dengan 8. Selanjutnya, kita udah cari yang ini tadi Z-nya udah ketemu ya. Nah, Z-nya ini tadi 8. 8. Nah, berarti kita bisa cari sini kan? Berarti kalau di sini 13, 8, ini berapa? Harus 30 dikurangin 13 kurang 8 kan? Kurangin 13 kurangin 8. Berarti berapa? 30 kurang 13 kurang 8 berarti 21. 30 kurang 21 ya? 9. Oke, berarti di sini 9. Bentar, ini 9. Hapus dulu. Ini 9. Oke. Mana lagi yang bisa kita cari? Ini ya. Nah, kotak ini nih. Kotak ini berarti 30 dikurangin 10 kurang 13. Ini berapa? 7 ya. 30 kurangin 10 kurangin 13. Hasilnya 7. Berarti kita tahu Y-nya berapa? Y-nya kan berarti 30 yang diagonal ini kan? Yang maksudnya yang kolom. Kolom ini. Nah, gitu ya. Berarti 30 kurangin 7 kurangin 7 kurangin 9. Berapa? 30 kurang 16. 14. Oke. Z-nya ketemu, Y-nya ketemu, X-nya. Nah, X kan berarti kita ambil diagonal yang ini, gitu kan? Jadi, X sama dengan 30 kurangin 12 kurangin 7 gitu ya. Sama dengan apa? 30 kurang 19. 11 ya? 11. Oke, maka kita bisa tahu kan? Berarti X plus Y min Z. X-nya berapa? 11 plus Y-nya 14 min Z-nya 8. 17. Jawabannya berarti adalah yang B. Oke, selanjutnya hasil dari 7,1 kali 10 kali 10 pangkat 3 minus 4,7 kali 10 pangkat 2 ya. Nah, ini bisa berbagai cara sih. Cara pertama ya, ini kita kalikan. Kalikan semua gitu ya. Jadi, ini caranya bisa kayak gini. Bisa jadi 7,1 kali 10 pangkat 3 kan berarti dikali aja gitu ya. 7100 ya nggak? Kan 71 kali 1000 berarti ya.
Ya kan, tadi kan koma, terus dikali 10 berarti jadi 71. Kali 10 lagi kali 0, tambah 0 ya. 10 lagi tambah 0. Di 7100 dikurangin 4,7 kali 10 42 berarti 4,7 dikali 100. 4, 47 kali 10 aja, kali 10 dulu berarti 47 dikali 10 lagi kan 470. Nah, ini sama dengan 63 6630. 6630. Nah, dari sini udah kelihatan sih sebenarnya ya. 663 nih ya. Ini kan bisa kita ubah jadi 6,63 kali 10 pangkat 3 gitu kan ya. Dan ini kalau misalkan kita kalikan dikali 1000 ya berarti ya. Kalau dikali 10 66,3 kali 10 lagi 663 663 kali 10 lagi 6630. Atau cara yang kedua yang paling gampang ya karena ini ordernya masih pangkatnya masih sedikit gitu ya, masih kecil gitu. Jadi mudah kalau cara kayak gini. Cuman kalau pangkatnya udah terlalu besar, pangkat 17, pangkat 19 dan seterusnya, itu caranya gimana? Pangkatnya kita samakan ya, pangkatnya kita samakan. Jadi karena di sini eh, opsinya itu kebanyakan pangkat 3, jadi kita asumsikan kita ubah ordernya ke pangkat 3 semua nih, pangkatnya gitu ya. Di 7,1 kali 10 pangkat 3. Nah, ini kan udah pangkat 3 ya, 10-nya itu. Dikurangin. Nah, ini belum nih, belum pangkat 3. Nah, caranya supaya pangkat 3 gimana? Caranya ya tentu itu dikali dikali 10 pangkat min 1 ya. Jadi gini, hmm, jadi kan ini sama dengan 0,47 kali 10 pangkat 3. Coba kita cek. Ini kan 4,7 kali 10 pangkat 2 kan berarti 470 di. Nah, kalau 0,47 kali 10 pangkat 3 bener nggak 470? Bener ya? 0,47 kali 10 4,7 dikali 10 lagi 47 dikali 10 lagi 470. Nah, jadi pakai eh, di ini ya, di apa namanya, diubah-ubah gitu bentuknya. Nah, berarti kita kalau ordernya udah sama nih, kan tadi kita bisa pakai ini ya, kita faktorkan gitu. Jadi eh, ini sama 10 pangkat 3-nya keluar kan, berarti 7,1 kurang 0,47, nah kali 10 pangkat 3 gitu. Ya maaf, gitu ya. Jadi 7,1 dikurang 0,47. Ya, berarti tadi hasilnya 6,63 kali 10 pangkat 3. Gitu. Yang B jawabannya. KPK dari 357 berapa? Ya, berarti tinggal dikali 15 kali 7. 15 kali 7 itu 105 ya. 105. Jadi kalau kita diminta oleh KPK dan bilangan prima, udah bilang prima semua gitu ya. Jadi ya tinggal dikalikan aja. Atau misalkan ya kalau misalkan pengen pakai tabel kayak tadi ya, ya gini berarti ya ada 3 gitu. Jadi di sini misalkan 3, di sini 5, di sini 7. Kita bagi 3 dulu. Ya, ini 1, di sini nggak bisa kan karena nggak bulat. Kemudian ini 5 dulu. Dibagi 5, ini udah tadi 1. Ini nggak dilingkarin ya karena ketiganya semuanya ini kan nggak bisa dibagi, jadi nggak dilingkarin. Nggak kita lingkarin. Bagi 7. 1, 1, 7 kan. 1, 1, 1, maaf. 1, 1. Bagi
satu-satu. Nah, berarti ya KPK-nya kan tadi kita udah tahu ya bahwa KPK-nya ya perkalian dari ini aja. Kalian keseluruhannya. Keseluruhannya berarti kan ada 3 kali 5 kali 7. Oke ya. Oke, sampai sini dulu aja. Jangan lupa subscribe, like, komen kalau ada salah. Oke, sampai ketemu di bab-bab selanjutnya.